berhasil lah dia ini memadu dengan rasa pedas ya. Jadi lumayan kaget juga tadi begitu digigit. Tapi patinya terasa daging. Cun kali ini. Terus dominan rasanya ini manis, dagingnya juga manis. Jadi mereka kasih sambal tambahan nih. Kalau kita kan orang Medan kalau nggak pedas, maka kita wajib bersyukur supaya ditambah lagi nikmat ini. Pemberian ini makin berlipat-lipat. Bismillah, Assalamualaikum, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ketemu lagi bareng kita di program Rendang Rabu Enaknya Ngaji dengan MAM dan Ustadz Abu Saib Hafizahullah Ta'ala. Dan kita lagi di Yam Beef Ball dan Gocha-Gocha Medan. Nih kita lagi udah di dalam ruangannya nih, nyaman ya Ustadz. Nyaman, Alhamdulillah, luas juga tuh kelihatan. Dingin, tatanannya rapi ya, dingin adem. Dan seperti biasa di program Rendang kita akan ada kulinerannya juga. Jadi nanti setelah tausiah dari Ustadz kita bakalan ada review menu-menu favorit di Gocha-Gocha dan Yam Beef Ball di Jalan Dr. Mansur. Dan kita melanjutkan faedah kita tentang pembahasan kita tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan terakhir kita ada bahas tentang Al-Hadi ya Ustaz. Dan silahkan dilanjutkan Ustaz, nama dan sifat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kembali lagi di program Rendang ini, Rabu Enaknya Ngaji bareng MAM dan Ustaz Abu Saib. Dan kita akan lanjutkan, kemarin sudah tentang Al-Hadi, ya, tentang sifat Allah Ta'ala yang maha memberi petunjuk. Maka kali ini kita akan bahas yang berikutnya, nama Allah Ta'ala Al-Wahhab. Kalau kita terjemahkan artinya adalah yang maha memberi, maha membagi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, nama Allah Ta'ala Al-Wahhab ini diberikan dari sifat hibah, ya, dari makna hibah. Lalu ditafdilkan, ya, Al-Wahhab, artinya yang banyak sekali pemberian, banyak sekali membagi-bagi untuk makhluknya tanpa takut kekurangan sama sekali. Ya, berbeda dengan makhluk, jika makhluk itu membagikan sesuatu ada kekhawatiran akan berkurang, akan habis dan lain sebagainya. Tapi berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika sudah memberi maka Allah Ta'ala tidak ada perhitungan. Semua diberi, semua dikasih fasilitas, tidak ada membeda-bedakan di sana. Nah, namun di sini perlu kita ketahui kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Setelah kita tahu tadi tentang nama Allah Ta'ala Al-Wahhab, maha memberi, kita bisa dapati dalam diri kita sendiri, sejak dalam kandungan ibu kita, dari sejak kita masih berupa setetes air mani, sudah banyak Allah Ta'ala berikan kebutuhan-kebutuhan kita untuk kemudian menjadi manusia. Begitu juga kita ketika lahir, kita dapat curahan kasih sayang, kita dapat ini dan itu untuk tumbuh kembang kita. Dan ketika dia tumbuh kembang menjadi dewasa, masuk usia balik, dia mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Ta'ala untuk beribadah, untuk menjadi hamba yang bertakwa. Ini pemberian yang lebih spesial lagi. Ya, dan jika ia kemudian meninggal dalam kondisi bertakwa kepada Allah Ta'ala, membawa iman tersebut, maka dia pun akan mendapat pemberian dan pemberian yang berlipat-lipat ganda. Khususnya akan mendapatkan surga yang disifati oleh Rasulullah SAW. Tidak ada pernah satu mata pun pernah melihat nikmat surga itu, tidak pernah didengar oleh telinga siapapun, bahkan tidak pernah terbetik dalam hati manusia tentang hakikat sebenarnya nikmat surga ini seperti apa. Karena begitu memang Allah Ta'ala siapkan untuk orang-orang yang beriman. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, setelah kita mengetahui tentang nama Allah Ta'ala Al-Wahhab yang kita bisa baca di surat Ali Imran misalnya ayat 9, dalam doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya, begitu juga di surat Shad disebutkan nama Al-Wahhab ini. Dan setelah kita mengetahui itu, maka konsekuensinya bagi kita adalah benar-benar mengetahui Allah Ta'ala adalah zat yang maha memberi, yang siapapun dan bagaimanapun Allah Ta'ala akan berikan.
Jika Allah Ta'ala sudah berkehendak, maka tidak ada satupun yang bisa menghalangi pemberian itu. Dan jika Allah Ta'ala sudah menahan, tidak ada satupun yang bisa kemudian memberikan apapun kepada orang tersebut. Maka kemudian juga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, disinilah kita wajib bersyukur. Wajib bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Sudah terlalu banyak ya, sejak kita masih dalam rahim sampai akhirnya seperti ini sekarang, ini semua tak luput dari pemberian Allah Ta'ala. Yang jika Allah Ta'ala berkehendak, pemberian ini akan bisa berlipat-lipat. Namun sebaliknya juga, jika Allah Ta'ala berkehendak, pemberian ini pun bisa hilang dalam sekejap. Maka kita wajib bersyukur supaya ditambah lagi nikmat ini. Pemberian ini makin berlipat-lipat. Nah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita hati yang seperti ini, senantiasa bersyukur. Ya, tentu yang paling utama dalam bersyukur adalah menjadikan diri sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Pemberian ini menjadi sarana untuk menguatkan iman. Pemberian ini menjadi sarana untuk kemudian mati di atas Islam, ya, di atas keimanan kepada Allah Ta'ala. Nah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Jazakumullah khairan Ustaz atas faedahnya, dan kita akan beralih ke kuliner Ustaz. Dan kita makannya di tempat yang beda Ustaz. Ini karena berhubung banyak tempat yang nyaman di sini kan, jadi kita pilih tempat makannya di tempat yang lain, di posisi yang lain. Silakan Ustaz. Wow, masya Allah. Seru ya Ustaz. Tapi goreng ini kayak semi-semi masak-masakan dulu Ustaz. Ini ala-ala jadi chef kita nih. Masya Allah. Suka manis, nih tambahin garlicnya ya, saus garlic. Biar agak pedes-pedes sedikit ini ya. Siap Ustaz. Biasa usul ini. Kayak siapa aja? Nah ini nasi beef Japanese curry gitu. Ustaz apa dong? Burger sam yang spicy ya. Itulah dia kurang lebih. Jadi di yang beatball dan goca-goca di Dr. Mansur ini memang masya Allah nih tempatnya nih. Ada banyak variasi menunya. Kayak ini ada burger sam yang spicy. Ini itu Reja ada rice ball-nya, entar di goca-gocanya. Tuh, jadi memang pilihan menunya banyak dan cocok lah jadi tempat untuk sama kawan-kawan, keluarga kan. Dan ini kalau untuk burgernya ini termasuk berhasil lah dia ini memadu dengan rasa pedas ya. Jadi lumayan kaget juga tadi begitu digigit. Tapi patty-nya terasa daging. Cun kali ini. Reza gimana aja? Nah kalau karinya ini namanya kari Jepang, dia mungkin lebih ringan ya kita bilang. Terus dominan rasanya ini manis, dagingnya juga manis. Jadi mereka kasih sambal tambahan nih. Kalau kita kan orang Medan kalau nggak pedas, nggak cun lah ya kita bilangnya. Biasa ada yang kehilangan. Iya benar kehilangan. Tapi masya Allah overall cun kali ya. Beda dengan kari ini aja. Kari ini ya beda. Pengalaman pertama ini makan makanan yang waduh ada atraktifnya begini ya. Tapi masya Allah dari rasa Anda belum pernah, tapi pengalaman pertama ini enak. Kita mau coba dulu nih ikan salmonnya ini ya kan. Tadi ada ikan salmonnya, kita pesenin ikan salmon. Mantap. Allah. Dan salmon dia berenang lawan arus tuh kan. Itulah bikin dia kan padat dagingnya jadi. Kerja keras dia. Olahraga ya mari. Ini memang produk asli orang Medan ya. Warga Medan turut berbangga. Dan untuk harga, kalau untuk burgernya ini dari 15.000 kita udah bisa ngerasain daging impor. Ustaz, dicoba jusnya Ustaz. Oh iya benar. Seger ya. Seger Ustaz. Dan ini lagi ada promo untuk beli udon. Ada udon juga ya? Ada udon juga. Dan dapat burger. Tuh. Dapat burger daging impor loh. Kami pamit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.